ngorek-ngorek cerita dari teman-teman kita nih. Dan pastinya karena ngobrolnya soal ngorek-ngorek cerita temen, biasanya obrolannya santai dan ngalor ngidul. Nah, kali ini kita ditemani oleh Jeffrey Kurniawan. Selamat siang Om Jeff. Gimana kabar Sore Om Bang, Jeff? sore. Udah Baik, baik. mulai ngajar lagi Om Jeff? Udah lama. Nggak ada berhentinya kalau ngajar. Oh, sorry. Udah mulai ngajar di Tugu Tani lagi Om Jeff? Kalau itu belum. Masih online aja terus. Oh, jadi meskipun PSBB dicabut lu belum masuk ya? Belum. Jadi sebenarnya kalau aturan kantornya eh, masih disarankan kalau memang bisa dari rumah pekerjaannya dari Hmm? rumah aja. Nggak Oh, perlu nggak perlu ke kantor gitu kan. Terus kecuali kalau ada keperluan yang benar-benar mendesak, misalkan ngambil dokumen atau apa, boleh. Dan itu juga nggak perlu sampai 8 jam. Selesai pulang aja. oh gitu. Jadi Ya. sebenarnya dengan adanya PSBB ini bisa mengubah kebiasaan belajar mengajar di Indonesia nggak sih menurut lo sebagai tenaga pendidik sekarang? Nah, pastinya sih kayaknya itu sudah ada perubahan ya, pastinya sudah ada Oke. perubahan. Dari yang dulu selalu tatap muka gitu kan, Ya, sekarang semuanya tiba-tiba harus online gitu. Udah jelas ada perubahan. Nah, karena mungkin kan yang masih jadi tanda tanya, apakah kalau nanti udah lewat ya, COVID-nya, apakah ya. online ini akan udah balik lagi ke offline semua lagi atau masih tetap dipertahankan? Mungkin itu masih jadi pertanyaan mungkin ya. Karena kan buktinya setelah kita berapa ya di Jakarta 2 bulan lebih ya PSBB, buktinya sekolah jalan-jalan aja kan ya, PPM kan ya? Iya, Iya. jalan-jalan aja. Jadi nggak perlu lagi tuh gedung-gedung gede, kelas gede itu udah nggak perlu lagi kayak gitu ya. Atau menurut lo masih perlu nggak sih? Tatap muka tuh masih masih krusial nggak sih? Lo menurut lo? Oke, krusial, krusial. Tatap muka itu pasti krusial kalau menurut gua. Jadi karena Hah? ada beberapa hal yang nggak bisa didapatkan kalau nggak dengan tatap muka. Gesture kan kita nggak terlalu bisa lihat. Oke. Meskipun sebenarnya secara teknologi Mhm. seperti kita Zoom meeting ini udah face to face juga, cuman lewat internet gitu ya. Ini Mhm. sebenarnya membantu, cuman gas setiap kali kita itu ketika mengajar memungkinkan untuk dibuka kameranya. Macam-macam tuh faktornya ya. Ada yang orang enggan untuk menampilkan mukanya, itu juga banyak gitu kan. Ya. Ada juga yang memang internetnya, jaringannya Jelek. itu jadi ketika dibuka, buka juga slide screen segala macam, Itu langsung jadi habis nge-lag bandwidth gitu. ya. Jadi banyak kendalanya di situ paling. Tapi masih krusial karena bahkan beberapa kolega itu kayak sempat mengeluhkan begini karena kebanyakan ada mahasiswa gitulah ya, Ya. yang terutama di masih setelah setelah SMA berarti S1 ya, mahasiswa S1. Itu kebanyakan ditutup ininya videonya. Ya. Katanya kayak ngajar, kayak ngomong sendiri katanya. Terus ketika ditanya ada pertanyaan diam semua, kan Ya. kita juga nggak tahu mereka tuh tidur atau apa gitu ya. Jadi gitu sih, paling itu suka dukanya sih. Jadi tetap Ah, krusial sih. soal nanya terus diem kan bukannya itu kebiasaan mahasiswa ya? Iya sih. Tapi minimal ngomong lah, jelas-jelas gitu ya. Oh iya iya iya. Atau Oke. minimal kalau ada mukanya, kita bisa lihat, oke dia minimal nyimak gitu ya. Oke, Ada di jadi situ. sebenarnya aspek krusial dari tatap muka itu adalah apa? Ngebaca gestur dari mahasiswa, bahasa tubuhnya gitu ya. Lu Hmm, nangkep mereka ngerti atau enggak tuh bisa sebenarnya dari tatap muka ya. bisa. Ada yang nggak at some point agak sulit juga membedakan, tapi minimal kita Hmm. bisa lihat apakah dia nyimak atau sambil main HP atau sambil ngapain gitu kan. Ya Itu ya. sesuatu yang bisa kita lihat gitu kan. Oke. Seperti itu. Oh, Gitu. jadi kalau menurut lu nanti mungkin setelah PSBB selesai, ini bisa bisa dicampur jadinya ya. Katakanlah satu semester sekarang masih 14 kali pertemuan nggak sih, Om Jeff? Iya, 14 duanya itu ujian ya. Ya, duanya ujian. Itu Mm-mm. jadi kalau Mm-mm. menurut lu mungkin bisa apa? Setengah-setengah atau gimana tuh? Atau Bisa banget, bisa bisa banget. banget itu jadinya ya. Dan sebenarnya kan kalau sebelum zaman-zaman COVID juga sudah banyak ya sebenarnya institusi Heeh. pendidikan itu yang menyelenggarakan blended learning. Even di tempatku sendiri itu sudah jalan 1 semester lebih waktu itu. Memang masih baru ya blended learningnya. Dan jalan, dan bahkan satu blended learning di kita itu satu mata kuliah benar-benar di online kan. Jadi Oh, misalkan ada 1 semester, ada 6 mata kuliah, tiganya online full, tiganya offline. Kayak gitu kalau di kami ya. Gitu. oke. Lu sekarang ngajar apa aja di PPM, Om Jeff?
mata kuliahnya? Ngajar kebanyakan di project management ya. Project management, kemudian sedikit ada di operation management karena dulunya kan S2-nya operation ya, ke bidang spesifiknya di jurusan operation. Eh, itu kemudian paling apalagi ya, strategi paling gitu ya, atau Lu analisis kuantitatif kayak gitu. tuh belajar apaan sih? Project management, Ah, operation project management? management ya. Kalau operation atau oke, operation dulu mungkin ya. Operation itu kan pada prinsipnya mengubah sesuatu jadi sesuatu, input jadi output kan gitu ya. Gampangnya kan gitu. Input jadi output. Jadi kalau bicara mengubah input jadi output atau itu yang dinamakan sebuah proses operasi, itu kan bicara hampir semua organisasi pasti ada prosesnya. Nah, Hmm. nanti tinggal kita lihat apakah prosesnya yang di-manage ini ada proses produksi kah gitu ya. Nanti ada kekhususan yang namanya production management, manajemen Pabrik gitu produksi. misalnya pabrik. Pabrik tuh biasanya ada produksinya, ada Oke. pengelolaan inventorinya gitu kan, gudangnya. Iya, Tapi iya. pada prinsipnya kan itu memanage proses ya, input jadi Ya, output tadi itu. ya. Tapi ada juga operasi jasa. Nah, itu lebih ke perusahaan-perusahaan atau organisasi yang bergerak di bidang jasa, restoran kah, bank kah gitu ya, atau Oh, salon, itu kan jasa, atau pendidikan seperti kita. ya. Nah, ada juga proses operasi itu yang sifatnya proyek-proyek gitu. Bedanya kan kalau proyek itu pasti punya batasan waktu ya. Nah, ada proyek yang terus berlangsung ya. Jadi pasti Hmm. ada start-nya, pasti ada end-nya. Nah, bagaimana di dalam manajemen proyek itu artinya kita bagaimana mengelola proyek ini supaya memenuhi atau mencapai sasarannya. Kira-kira gitu sih. Oh, oke, oke. Lu di PPM akhirnya udah berapa lama sekarang, Jeff? Ini jalan 7. 7. Mulai dari Jalan. masuk itu langsung jadi tenaga pengajar ya? Mulai kerja di PPM? Jadi mulai kerja itu di PPM itu sebenarnya aku ikatan dinas. Karena sebelumnya Oh, S2 di gitu. situ dengan Hmm. biaya atau beasiswa dari PPM. Jadi Oke. PPM buka beasiswa. By the way, Hmm. sekarang lagi buka juga. Jadi kalau ada yang berminat gitu ya, boleh tuh cek di Oke, website. itu belakangan ya. Nanti gue mau nanya tuh. Nah, Terus, terus? pokoknya salah satu syaratnya kalau penerima beasiswa itu adalah ikatan dinas. Nah, ikatan dinas waktu itu 1 tahun gitu ya. Nah, Hmm. jadi di ikatan dinas itu sebenarnya belum mengajar, belum boleh lah. Jadi bahkan even karyawan baru pun biasanya 1 tahun pertama itu lebih banyak fase belajar gitu ya, ikut Ya. training ini, training itu, dibina, di coach dan seterusnya. Sama kayak aku pun begitu. Baru tahun keduanya lah waktu itu ngajar ya. Tapi itu memang ikatan dinas itu diarahinnya untuk jadi dosen ya, tenaga pengajar. Awalnya kalau ikatan dinas sebenarnya lebih enggak sih sebenarnya. Kalau ikatan dinas lebih kepada karena itu kan cuma 1 tahun waktu aku ya. Kalau Ya. sekarang cuma 6 bulan, lebih pendek lagi. Hmm. Itu intinya nanti organisasi lagi butuh di posisi apa. Hmm. Nah, nanti kita dimasukkan di posisi itu untuk membantu prosesnya, bisnis prosesnya organisasi. Bisa bisa apapun itu. Oh, Dulu, jadi memang di PPM kan isinya nggak cuma dosen ya? ya, karena ada back office-nya juga, ada tempat Hmm. riset dan seterusnya. Dulu aku lebih ke ini apa ikatan dinasnya kebetulan masuk di sekolah tinggi ya, Hmm. di sekolahnya gitu. Kemudian kerjaannya itu memanage project-project gitu. Beberapa proyek lah, kayak proyek riset, kemudian proyek termasuk rekrutmen Hmm. seleksi beasiswa yang berikutnya itu kita waktu itu yang ikatan dinas ini yang ngelola gitu. Oke. Nah, Jeff, gue tertarik nih sebenarnya sama cerita lu. Lu kan sekarang kerja di salah satu perguruan tinggi manajemen paling top lah se Indonesia. Oh gitu. Zaman-zamannya belum musim Alhamdulillah. magister manajemen, PPM itu udah terkenal banget gitu, ya kan? Belum ada Prasmul, belum ada UI gitu kan. Udah PPM lah. Kalau lu mau belajar manajemen, lu PPM. Lu S1 ITB, ya kan? Ya, Jadi ya, istilahnya lu kuliah S1 di perguruan tinggi paling elit di Indonesia, ya kan? Kerja juga di salah satu perguruan tinggi di bidang manajemen yang paling elit, itu gue pengen tahu deh cerita lu dari kecil gitu ya, yang gue tahu lu di Tasik gitu ya. ya, asik. Meskipun statusnya kota tapi tetaplah orang mungkin menganggap itu tetap lebih kecil skalanya dari Bandung gitu ya. Ya pasti. Ya. Lu sebenarnya dari dulu apakah memang pengen jadi engineer, pengen jadi dosen itu Oke. waktu kecil atau gimana tuh? Ah, mungkin kalau gue jelasinnya dari kecil, kayaknya kita mau sampai malam juga nggak habis ya. Oh Jadi iya, iya. langsung mungkin di sini. Kira-kira SMP gitu ya. Hah? Entah gimana, aku lupa sih apa influence-nya dari siapa gitu.
Tapi yang jelas papaku tuh pernah bilang kalau ada yang namanya ITB gitu. Oke. Dan dia memberikan impresi yang baik ITB itu seperti apa. Jadi papaku sebenarnya bukan lulusan S1, jadi sebenarnya bukan engineer atau apapun gitu ya. Tapi dia tahu ada ITB, mungkin karena orang Bandung dulunya. Nah, Mm-mm. jadi ITB itu dia cuma bilang Soekarno tuh dari sana. Oh, oke. Nah, kan jadi ada figur, oh kita tahu Soekarno itu siapa kan? Oh, Ya, ITB ya, Habibie juga dari sana gitu. Terus ya, kayaknya keren gitu kan. Nah, ya. jadi pas SMP itu mungkin kelas 2 gitu ya. Kayak punya keinginan aja. Kalau nanti aku mau kuliah, aku mau ke ITB, itu aja. Gitu. Oke. Jadi nggak tahu mau jurusan apanya, nggak tahu. Pokoknya Pokoknya mau ITB ke ya. ITB gitu. Oh, oke. Oke. Itu sebenarnya cita-cita gue yang sama dulu. Karena di Bandung kan, sorry, di orang Batak tuh kan yang sukses cuma dua ya. Kalau masalah kuliah, antara Nah, lu masuk teknik ITB atau lu kedokteran. Kedokterannya di mana aja terserah. oh gitu. Iya, itu hal yang sama gue alami Iya, dulu. iya. Nah, cuman mungkin karena memang otak gue kurang encer, akhirnya gagal lah itu kan. Cita-cita gue masuk ITB dulu. Nah, lu dulu masuk ITB, lu sebenarnya belajarnya santai-santai aja kah dari SMP SMA Hmm. atau lu belajarnya sampai mati-matian gitu? Oke. Kalau SMP SMA sih belajar masih ibaratnya masih setara lah dengan teman yang lain ya. Maksudnya Hmm. nggak sampai ekstra yang bagaimana, enggak. Cuman Hmm. memang setelah lewat SMA, tentu aku harus persiapan dong gitu kan. Waktu itu aku les GO aja ya, Di Tasik. bimbel ada bimbel di Oke. Tasik. Jadi ikut itu, ya udah, alhamdulillah lulus gitu aja sih. Eh, itu Jadi itu ikut GO itu. itu kayaknya lu cerita santai banget tuh. Jadi ikut GO Iya, lulus gitu. Apa lu nggak ada upaya ekstra gitu? Tiap malam belajar gitu nggak? seingatku ya pasti ada ya. Nggak terlalu ingat sebenarnya ya sampai yang ekstra keras bagaimana sih nggak. Ya yang Hmm. namanya latihan soal pasti ada ya. Ya. Artinya kan beli buku soal, ngerjain soal, itu pasti Ya. ada. Tapi Ya. bukan berarti yang ekstra bagaimana banget, enggak sih gitu. Karena ya udah kita juga tahu itu passing rate-nya tinggi banget gitu kan. Ya. Elektro ya kan? Itu ada cerita yang lain lagi ada elektro. Oke, oke. Terus. Waktu itu ya udah sebisa mungkin aja aku lakukan gitu ya. Terserah nanti hasilnya seperti apalah gitu. Nggak Nah, terlalu terus banyak berharap juga. waktu itu lu milihnya elektro pilihan satu. Ya, elektro pilihan satu stay gitu ya. Sekolah tinggi elektro informatik sama keduanya teknik industri. Dua-duanya ITB. Iya, Anjing nek. karena emang kayak nggak punya second plan kayak oh kalau nggak ITB nanti aku mau ke Wah, Semarang, ke Jogja, ke anjir. UI. Itu tuh kayak udahlah gitu maksudnya. Bahkan Anjir. waktu itu kalau nggak masuk aku masuknya swasta akhirnya gitu karena udah punya plan cadangannya di swasta. Gitu. Oke. Jadi Jadi kayaknya pilihan lu uh-uh. ITB or nothing gitu ya? Iya dan juga kayaknya ada pilihan soal aku pengen di Bandung kayaknya gitu deh. Oh gitu. Emang lu Karena pilihan plan B-nya swastanya di Bandung juga? ya di Bandung di Ah. daerah Surya Sumantri. Oh siap. Oh Maranatha. Iya. Eh itu Bentar, bentar. Tadi Jeffrey bilang kan dia pilih jurusan itu cuma ITB doang ya, dua jurusan iya, gitu kan. Nah, iya. kalau gua yuk ceritanya dulu nih, zaman zaman UMPTN kan inget banget. Ya. Jadi gua datang ke Bandung. Nah, terus gua mau daftar UMPTN nih, gitu Ya. kan. Gua daftar ngambil berkas segala macem lah gitu kan ceritanya, ngambil kartu gitu. Terus gua cerita sama bokap gua nih, Pak, aku daftar UMPTN gini-gini, ambilnya ilmu politik UI sama komunikasi Unpad, aku bilang gitu kan. Terus kok tau Ya. nggak dia bilang apa? Apa? Ngapain sih daftar-daftar UMPTN, udah nggak akan keterima, udah langsung swasta aja. Gila kan, beda banget sama si Jeffrey. Jeffrey udah plannya Anjir. pokoknya cuma gitu Dia aja, maksudnya siap mati biasanya dia. teman-teman gue ya Jeff ya di SMA 20 Bandung dulu, biasanya mereka pilihan ITB itu cuma satu. Biasanya pilihan satunya doang tuh. Dan rata-rata anak IPA-nya karena mereka tahu otaknya pun terbatas termasuk gue, akhirnya mengambil IPC. Ya kan? Campuran Pilihan ya. satunya ITB itu biasanya, pilihan duanya entah IPA di mana, pilihan ketiganya IPS. Biasanya begitu. Itulah gue juga. Akhirnya jebol di Eva Unpad itu pilihan ketiga gue. Tapi lu milih elektro ITB, teknik industri ITB. Itu Iya, itu dua-duanya itu termasuk jurusan yang passing grade-nya tinggi loh, Jeff. iya. Jadi sebenarnya eh, milih jurusan itu bukan bukan dengan karena aku tahu aku mau itu. Nah ini masalahnya ini. Jadi
milih elektro, milih industri itu bukan karena aku dengan kesadaran bahwa wah gue suka elektro, aku Oh, ambil oke. elektro deh gitu. Jadi Ya. di zaman itu aku pas itu di Tasik gitu ya. Ya aku nggak tahu kalau sekarang mungkin udah lebih informasi itu mungkin udah lebih tersosialisasikan gitu ya di Hmm. orang-orang SMP, SMA, anak SMP, SMA. Waktu itu tuh kita minimal pengalamanku sendiri kayak punya pengalaman kayak aku tuh nggak terlalu tahu jurusan-jurusan tuh ada apa aja. Even kayak ada apa mungkin yang aneh-aneh astronomi gitu ya, terus Iya, iya. ada kelautan ya, itu apaan sih gitu, nggak pernah tahu sebelumnya gitu. Yang tahu ya yang umum-umum. Waktu itu aku kan kebanyakan lulusan dari SMA aku tuh ngambilnya ya manajemen lah, paling arsitek. Nah elektro juga ada. Gitu. Nah, jadi waktu itu kenapa elektro sebenarnya sih ya sebenarnya awal ketika kelas 3 SMA itu kan sebenarnya suka muncul berdatangan PMDK gitu ya kayak Hmm. penawaran-penawaran dari kampus ya. Ya. Udah mulai kan mereka nyari students meskipun kita belum lulus. Nah, aku tuh udah dapat waktu itu PMDK di Unpar. Itu tuh kalau PMDK yang full ya, itu dapatnya di matematika. Maksudnya ada beberapa jurusan tentu yang ditawarin, tapi yang satu yang aku interest tuh matematik. Ya. Nah, karena matematik itu aku suka. Aku taunya gitu aja. Karena Oke. kelas dari SMP sampai SMA aku suka matematika. Oke. Ikut lomba gitu. Meskipun kalau lomba nggak sampai nasional gimana ya, tapi suka aja. Belajarnya suka gitu ya. Ya. Nah, jadi aku pikir, aku gampang nih kalau udah mau masuk sini. Udah PMDK, berarti kan udah nggak usah tes. Dan Ya. 100% dibiayain. Ya. Nah, Unpar. Akreditasinya juga A. Nah, kalau untuk jurusan-jurusan top lainnya di Unpar waktu itu nggak ngasih 100% ya. Ya, Karena kan sipil arsiteknya enggak ya? jurusan top lah. Ya. TI-nya juga enggak. Ya. Soalnya aku waktu itu tanya, bukan tanya sih, cerita aja di rumah. Ini aku terima matematika gitu kan. Nah, komentarnya gini, jadi kan orang tua tuh juga sama ya, informasi mengenai jurusan, mengenai nanti lulusan kayak jadi apa itu kan juga terbatas ya. Namanya juga Ya. papa mamaku juga angkatan 40-an ini lahirnya. Jadi lumayan ini ya Gapnya jauh ya? tua ya gitu ya Ya, maksudnya. ya, ya. Jadi sama jurusan kuliah segala macam mungkin kurang informasi juga. Taunya kalau ngambil matematika atau fisika atau biologi yang gitu MIPA lah ya, itu jadi dosen taunya dari teman-temannya gitu. Nah, Ya. terus dia bilang, mau ngapain kamu ngambil itu? Mau jadi dosen katanya. Dosen tuh susah hidupnya, nah gini-gini. Pokoknya realistis banget lah gitu ya. Nah, Ya. jadi itu ada kayak gitu. Sekarang jadi dosen anjir. Makanya nih ini karmanya entah gimana ya. Tapi intinya waktu itu ya udahlah aku urung ya. Maksudnya akhirnya Ya. ya udah aku urung ngambil matematika. Nah, terus sambil jalan kan perlu nentuin juga nih mau ngambil apa gitu kan. Akhirnya ngobrol-ngobrol, kebetulan waktu itu aku suka aktif di gereja. Di gereja itu ada seorang pemuda lah gitu ya. Dia udah baru lulus kuliah dari S1. Jadi lumayan bedanya juga mungkin 6 tahun mah ada gitu ya. Jadi tapi kita deket, aktif sama-sama, ngerjain event kegiatan bareng-bareng. Nah, dia tuh cerita di elektro gini. Oh, dia elektro ITB? Dia elektro, bukan. Bukan. Maranatha. Nah, Oke. jadi waktu itu aku cerita ngapain aja, ya bikin robot gini gitu ya, segala macam lah. Terus dia bilang, kalau elektro mah inilah dia relatif lebih lagi gampang untuk nyari kerja lulusan elektro. Ya. Mau kerjanya apa juga bisa lah, kira-kira gitu. Nggak harus yang elektro lagi. Nah, berbekal itulah, ya udahlah gue elektro aja deh gitu. Jadi ngambil elektro. Jadi lebih banyak influence-nya karena dari situ satu. Yang kedua ngelihat kayaknya memang lagi tren gitu ya, banyak juga teman yang teknik elektro dan segala macam. Jadi itulah kenapa aku ngambil teknik elektro. Jadi bukan karena aku merasa kayak wah aku suka fisika, ternyata kan banyak fisikanya ya gitu. Suka fisika, bukan gitu, karena lebih banyak influence dari sekitar. Oke. Padahal kalau lu dulu matematika Unpar gila, sekarang analisis matematik dan statistik dibutuhin banget ya. Kayaknya gitu nih, aduh salah. Gila, lu gajinya udah 3 digit terus sekarang harusnya kalau lu matematika Unpar. Udah kuliah gratis ya kan? Oke. Ya itu tapi masalah klasik lah ya. Zaman dulu ketika zaman internet belum sehebat sekarang ada di genggaman ya. Ya orang taunya jurusan apa sih kalau nggak biasanya tuh untuk tekniknya pasti dianggap yang punya kerjaan, yang punya prospek kerja itu cuman elektro, sipil, ya kan, arsitek, mesin, itu aja tuh kan.
Habis itu kalau untuk sosnya biasanya kalau nggak akuntansi, hukum, udah itu aja udah. Yang lain tuh nggak ada. Nah, lu dulu dari Tasik, temen lu ada banyak juga yang masuk ITB? Kebetulan jadi sebenarnya SMA ku waktu itu di Tasik itu, jarang banget lulusannya itu mau ngelamar ke negeri, itu jarang banget. Kenapa? Jadi I don't know sebenarnya, nggak terlalu tahu alasan persisnya seperti apa ya. Pokoknya kalau dari ngelihat angkatan sebelum-sebelumnya itu nggak ada yang ngelamar ke negeri SPMB atau itu nggak ada ya. Ya. Tapi di angkatanku itu mulai ada 2 orang waktu itu, aku sama temanku gitu ya. Itu ngelamar ke negeri ikut SPMB bareng gitu. Ya. Seperti itu. Jadi Akhirnya dia lulus kemana tuh, temen lu? temanku nggak lolos. Oh nggak lolos. Jadi cuma lu doang yang masuk ITB ya? Ya. Oh jadi Di angkatanku ya. SMA mana sih dulu di Tasik? Di Penabur. Wih, bukannya Penabur biasanya anak-anak rata-rata masuk universitas top juga ya? Ya, itu kan Penabur Bandung, Penabur Jakarta. Dan Okay. harus lihat time-nya juga sih waktu itu. Ya. Jadi trennya waktu zaman angkatanku itu, trennya SMP Penabur itu kalau dari SD Penabur udah pasti itu pindah langsung semua ke SMP itu banyak. Jadi Oke. hampir seluruh angkatan tuh pindah langsung ke SMP sepaket gitu ya, seangkatan. Ya, ya. Tapi kalau udah SMP, itu Heeh. nanti pecah tuh. Yang pintar-pintar tuh keluar semua ke Bandung, Oh gitu. ke Aloy, gitu ya, ke Ya. Penabur, Bandung. Banyak. Jadi yang pintar-pintar tuh keluar, ataupun kalau dia tetap stay di Tasik, biasanya ke negeri. Oh gitu. Nah Jadi, ini orang-orang pinter nyasar nih masih di BPK nih. sisanya itu masuk ke SMAK-nya gitu kan. Oh ya ya Nah, ya. SMAK ini mungkin dari segi niatnya, keinginannya untuk ke negeri, jarang gitu ya. Karena Oh ya. ya jarang banget lah, biasanya ke swasta, Maranatha paling banyak. Berarti lu anomali di angkatan lu ya, tiba-tiba masuk Waktu ITB itu sendiri gitu. anomali, kami waktu berdua anomali. Oke. Nah, karena lu masuk elektro bukan karena suka fisika, bukan karena emang demen untuk di bidang elektro, cuman gara-gara ada senior di gereja gitu ya. Akhirnya lu masuk lah tuh kan elektro. Ya ITB sih tahun pertama mungkin SMA kelas 4 sebenarnya ya. Lu belajar kalkulus lagi dan dasar-dasar. Akhirnya kan baru belajar soal ilmu benerannya tuh di semester 3 paling ya. Iya. Soal elektro. Nah, lu enjoy nggak waktu itu? Sebagai orang yang Waktu suka itu, matematik ya enjoy nggak tuh? jadi sebenarnya waktu itu kita tahu sendiri lah, zaman-zaman itu berarti kan tahun 2006-an ya, 2006-2007, itu yang namanya kayak passion atau apa tuh belum terlalu bergaung ya. Ya, Nggak kayak sekarang dikit-dikit passion lu apa gitu kan. Enggak, waktu itu enggak gitu. Jadi waktu itu intinya gue cuman punya satu hal niatnya. Jadi kuliah, lulusnya tepat waktu gitu ya, biar nggak ngebebanin orang tua. Jadi biar gue bisa cepat kerja, cari duit sendiri, udah that's it. Jadi orientasiku lebih kepada pokoknya gue harus lulus cepat, kira-kira gitu. Jadi gue nggak terlalu dipikirin tuh gue nih suka atau enggaknya gitu ya sama itu pelajarannya. Pokoknya ya udah gue pelajarin gitu, meskipun susah gitu. Emang beberapa itu kerasa susah banget, padahal nggak ngerti nih gue gitu kan. Tapi untungnya memang teman-temannya waktu itu mau ngajarin segala macam lah. Pokoknya ada orang-orang yang berbaik hati gitu yang mengajarkan segala macam. Nah, singkat cerita lulus gitu. Jadi lebih kepada karena orientasinya pokoknya gue pengen cepat lulus, bisa kerja, cari duit sendiri gitu. Oke. Nggak terlalu dipikirin suka enggaknya. Gue denger mitos nih. Lu cerita tadi kuliahnya susah kan ya. Mitosnya adalah di ITB, kalau lu udah dapat IPK 3 ke atas, lu berarti udah jenius banget tuh, Jack. Itu bener nggak? Apakah sesusah itu memang? Mitos itu kayaknya tetap jadi mitos deh gua karena IPK lu 3 koma lebih ya. Iya. Dan gua gini-gini aja kayaknya soal elektro. Tapi di angkatan lu banyak nggak yang IPK-nya 3 koma sekian? Banyak. Banyak. Oke, berarti mitos di beberapa jurusan tertentu aja kali ya. Karena kata teman-teman gue tuh kayak misalnya yang di sipil ITB atau di mesin gitu, lu dapat 2,7 aja udah puji Tuhan itu katanya. Katanya ya, gue nggak tahu tuh. Yes. Tapi memang sebanding lah sama effortnya menurut gue sih. Kalau kita belajar memang ini bisa lah kayaknya. Kalau untuk dapetin IPK ya. Oke. Dan lu itu memang susah ya kalau kuliah di ITB. Itu susah karena di ITB-nya, karena jurusan elektronya atau gimana tuh?
Eh, Oke, gimana ya? Mungkin nih. Gue merasa satu hal tentang materinya memang jadi susah. Misalkan belajar fisika gitu ya. Mm-mm. Ada sih yang kayak kalkulus gitu masih bisa ngikutin ya. Ya. Eh, tapi itu masih ingat waktu itu fisika. Itu benar-benar kayak dikasih soalnya tuh gue nggak ngerti harus ngapain gitu ya. Mungkin itu kan dia bilang baru itu soal olimpiade. Astaga. Anjing. Jadi maksudnya itu kan mungkin waktu gua di SMA Hmm. diajarin fisika tuh nggak setinggi itu artinya. Oh, Artinya oke. ada gap Ya, antara ada gap. mungkin orang-orang Jakarta yang orang anak olimpiade gitu ya, yang biasanya juga masuk ITB, mungkin gampang gitu dan faktanya beberapa teman gua bisa gitu. Tapi Oh ya. banyak juga yang nggak bisa, nggak ngerti juga banyak. Jadi Heeh. hal-hal kayak gitu ada terjadi soal gitu. Susah apalagi ya? Ada yang susah karena faktor dosen. Mm-mm. Ini mohon maaf nih gitu ya. Tapi kenyataan suka masih banyak atau ada dosen-dosen itu yang proyekan. Jadi jarang masuk kan, Oke. jarang Tapi masuk ujiannya karena susah ya otomatis jadi susah karena karena kita nggak diajarin. nggak belajar secara sistematis, harus belajar sendiri kan. Ah Tapi ya. ada juga yang ajaib juga ada sih, pernah ngalamin kayak dosen itu jarang masuk, Heeh. tiba-tiba ujian eh, nilainya ajaib gitu, ada juga yang gitu. Jadi macam-macam lah ininya seperti itu sih kira-kira. Oke. Eh, Dulu gue juga dengar konon kabarnya di ITB itu di beberapa tahun itu ada program drop out, jadi pembersihan lah tuh. Apa ya? Oh, ini istilahnya dulu sarmud, sarjana muda. Di angkatan lu udah nggak ada ya? Kayaknya udah nggak ada deh ya kayak gitu. Jadi udah nggak banyak yang drop out tuh ya teman-teman lu? Uh, yang ku ingat tentang aturan dropout itu cuman intinya setiap mahasiswa tuh maksimal 6 tahun gitu aja. Oh, iya 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 Masa betul. studi 6 tahun gitu. Jadi udah nggak ada lagi tuh di angkatan lu yang 7 tahun ya? Nggak ada. Dan nggak ada Tuh, lagi namanya sarjana muda, nggak ada. tuh Sar, nggak ada 7 tahun kuliah Sar. Kalau kita kuliah 7 tahun lebih bodoh dari anak SD. Gua 8 tahun, Jir. Aduh. Nah, lu kan lulus tepat tahun tuh Jeff. Iya, Tepat waktu kan berapa? 4 tahun, pas. 4 tahun pas. Nah, setelah lu lulus, itu kabar yang lu terima dari senior lu bener nggak? Gampang cari kerja, gampang jadi ini itu bener nggak tuh? Gampang nggak lu cari? Kebetulan di akhir tingkat akhir itu gue dapat beasiswa, jadi ngajuin gitu. Ada perusahaan yang buka, dia mau ngasih CSR beasiswa. Gue ngajuin, dapat sama temen gue yang lain ada 4 orang gitu dari jurusan kita yang keterima beasiswa di situ. Jadi tiap bulan, biasalah tiap semester dikasih uang gitu ya, biaya pendidikan. Ikatan dinas juga ini bos, jadi ikatan dinasnya 1 tahun. Jadi setelah lulus lulus 1 tahun. Ya masuk ke situ 1 tahun. Itu perusahaannya memang di bidang yang sesuai teknik elektro. Ya, bidang telekomunikasi. Oke, terus waktu akhirnya lu setahun tuh kerja setelah lu lulus 1 tahun kerja. Ya. Lu ngapain tuh di telekomunikasi? Masang tower atau masang kabel? Sebenarnya perusahaan kita waktu itu ya, perusahaan yang tempat gua masuk itu perusahaan yang seperti itu. Jadi dia punya produk BTS, punya produk fiber optik gitu ya, dan seterusnya. Cuman kebetulan waktu itu kita kan berempat tuh, dan ini lulusnya juga macam-macam ya. Waktu itu yang lulus pertama itu kan 2 orang, masalah aku. Ya, pokoknya beda-beda masuknya. Nah, pas aku masuk itu, ditempatkannya, itu kan kategorinya magang lah ya di mereka ya jadinya ya, bukan employment yang sifatnya tetap atau gimana kan. Nah, dimasukkan ke sebuah divisi namanya, kurang lebih bahasa gampangnya sih technical business development ya. Jadi nggak murni teknis yang masang kabel BTS harus tahu caranya gimana, konfigurasinya gimana, enggak. Tapi lebih kepada business development. Jadi lebih banyak memang lebih ke menjual. Tapi dalam menjual itu kan harus ngerti teknisnya ya, produknya kayak apa, ngedesainnya kayak apa, kayak gitu kira-kira. Jadi lebih ke technical business development tempatku bekerja selama 1 tahun. Kira-kira gitu sih. Oke, jadi lu kerja di yang business development, ilmu lu kebuang dong 4 tahun. Teknikalnya nggak, tetap kental di sana.
Karena Oh, kan tetap ngejualnya mentok. produk-produk telekomunikasi. Heeh. Oh, oke. Berarti nggak percuma tuh ya lu kuliah 4 tahun di ITB ya? Enggak, enggak Itu percuma sebenarnya. benar-benar nyambung apa yang lu pelajari di bangku kuliah dengan industri atau masih ada yang lu harus kembangin lagi sih? Dari sisi apa namanya, bisa dikatakan nyambung ya. Hanya Hmm. saja yang namanya juga teknologi telekomunikasi salah satu teknologi yang berkembangnya cepat sekali. Jadi waktu Hmm. gua masuk itu baru sampai 3G kita. Oke, iya, iya. Yang kita pakai di handphone tuh 3 sama 3,5G lah ya. Hmm. Nah, waktu itu LTE itu sedang di-develop. Oh, Jadi salah lu masuk satu tahun berapa tugas tuh, Cok? gua 2010 2010 ya. masih dalam tahap development, pilot test kayak gitu. Hmm. Belum jadi komersial lah gitu ya. Ya. Nah, waktu itu salah satu tugasku selama setahun itu ya itu mempelajari LTE itu kayak apa gitu. Kemudian Oke. kayak gitu-gitu sih lebih peluangnya untuk diterapkan di kita kayak apa LTE waktu itu. Oh, jadi Jadi lu waktu sangat itu nyambung sih sebenarnya. masuk mau pelajari tentang 4G dan berarti emang ilmu lu kepake banget tuh ya selama di teknik elektro ya? Kepake. Jadi dasar-dasarnya kan pasti ngomongin tetap soal frekuensi gitu kan, tetap Hmm. soal Hmm. ya gitu-gitunya sama lah ya, medan magnetnya sama, Hmm. kekuatan sinyal kan sama aja gitu. Cuman ini lebih Hmm. advance. Nah, advance-nya apa ya itu harus kita pelajari. Oke, akhirnya Tapi lu lebih bertahan berapa lebih lama tuh di situ? 1 tahun ya, Dah, tahun. kenapa cuma setahun? Nah, sorry 1 tahun lebih hampir mau 2 tahun, tapi nggak dilanjutin karena gini, kan ikatan dinas kan selesai tuh ya. Mm-mm. Nah, berarti kan waktu itu gue beruntung punya mentor di situ. Mentor atau atasan gue waktu itu di unit itu, dia adalah kebetulan alumni juga, alumni yang sama gitu ya. Beda jauh, tapi ininya dia itu seangkatan sama dosen pembimbingku, jadi jauh gap usianya. Tapi Ya, dia sangat care gitu, jadi dia sangat peduli. Dari awal itu ibaratnya aku ditandemkan atau dijadikan anak mentornya dia. Jadi oke. ibaratnya dia kemana, gua ngikut. Mm-mm. Dia tuh orang yang aktif gitu, aktif ke asosiasi telekomunikasi, aktif Mm. ke pendekatan ke kementerian kayak gitu-gitu ya. Ya, Jadi ya. gue tuh jadi terpapar banyak hal gitu. Enaknya tuh sama dia begitu. Kemudian habis dari situ dia akan kasih arahan, minta gue ngedevelop something, nanti dia pakai untuk presentasi dan seterusnya kayak gitulah kira-kira ya. Mm, Nah, mm. jadi sangat pengalamannya sangat luar biasa sih menurut gue, memperkaya dan efek. Kenapa gue akhirnya memilih manajemen juga karena kebetulan masuk di 1 tahun di situ membuka mata bahwa udah kalau di namanya organisasi itu kalau makin atas itu udah teknikalnya aspeknya makin sedikit gitu ya. Jadi lebih Oh. banyak lebih ke ngejual produknya, membuka Mm. pasar dan seterusnya. Nah, 1 tahun ikatan dinas gue habis, kemudian si bapak ini, mentor gue itu mengusahakan dia tuh sebenarnya mau pergi ke Inggris, jadi dia mau S2, artinya kan Mm. off dulu dari kantor ya. Mm. Nah, tapi dia ngusahain banget sebelum pergi itu supaya gue diperpanjang. Ya. Dan berhasil, meskipun karyawan statusnya karyawan outsourcing. Oh, Jadi, kontrak ya. Ya. jadi kalau dari segi employment, gue bukan PT Alu ini gitu, tapi yang lain gitu ya, Ya. PT outsourcing itu, tapi Ya. dikerjakan di sana. Nah, kemudian begini, disitulah terjadi karena mentornya pergi nih, bagaimana gue berkembang, bagaimana gue beraktivitas juga dipengaruhi oleh kepergian mentor itu. Nah, sehingga dalam kurang lebih setengah tahun gue alami, gue merasa kayaknya kalau dilanjutin, ini juga bagi gue sendiri nggak bagus. Kenapa? Sebenarnya di situ divisi BizDev itu kan divisi yang lumayan tinggi levelnya ya. Dalam arti orang kalau mau masuk situ juga kayak waktu itu gue kan newbie banget ya, langsung pengen jadi karyawan yang sama levelnya dengan orang-orang di situ nggak mungkin. Jauh banget gitu, knowledge-nya, pengalamannya segala macam jauh banget. Gue cuma bisa asis-asis aja, mengasisteni gitu kan. Tapi kalau di perusahaan itu nggak ada juga opportunity lain, misalkan gue ditempatkan di bagian yang technical sekalipun. Biasanya tuh kalau di telco, itu orang masuk ke level technical banget dulu. Bener-bener masang kabel gimana, kayak gitu-gitu loh. Itu Masang beneran ya? perangkat. Masang kabel, Biasanya BTS? gitu. Oh, Jadi oke. kalau gue lihat teman gue yang ikut program MT di pesaingnya perusahaan gue waktu itu, mulai dari sana. Jadi mulai dari bawah.
Semua Oh. technical dulu, udah mulai teknikalnya ngerti segala macam, baru naik, baru kan ke bisnis, kira-kira kan gitu ya. Iya, iya. Nah, waktu itu kan gue langsung tiba-tiba, tuh, bisnis langsung gitu. Jadi, yang di Oh. bawah ini dilewatin. Nah, jadi kurang ini juga ya, kurang firm Emang lah ya. emang Masih sangat. di perusahaan lu waktu itu nggak ada yang program MT begitu ya, manajemen training? Nah, itulah dia. Nggak ada masalahnya. Jadi, mungkin karena size company-nya segala macam, dia nggak punya tuh program buat MT. Even jarang juga meng-hire orang-orang benar-benar dari fresh graduate. Oh. Gitu. Jadi gue ngerasa kayak dibiarin terus juga, gue mau jadi apa juga bingung gitu. Arahnya di sini nggak jelas. Oh, Gitu. iya, iya, iya. Ya udah, akhirnya waktu itu cari beasiswa, sebenarnya juga sambil cari kerja waktu itu, cuman lebih ke beasiswa waktu itu. Akhirnya lu Nyari-nyari, itulah ya, cari beasiswa ke ya TPM tuh ya. dapatlah itu ya. Kira-kira. Memang akhirnya ketika lu belajar apa namanya ikatan dinas di Alcatel, itu dengan mentor lu waktu saat itu, akhirnya lu memang apa ada ketertarikan ke business development, ke manajemen dan lain sebagainya ya? Ya, ada ketertarikan tentang itu. Karena kebanyakan resource yang gua baca gitu ya, itu kan bahan presentasi dari atau material-material dari luar negerinya gitu ya. Jadi dibaca gitu kan, white paper lah apa gitu. Itu pasti konteksnya tuh konteks bisnis. Jadi bagaimana technical stuff ini, technical product ini bisa masuk di konteks bisnis gitu. Digunakannya untuk apa sih, kayak gitu-gitu kan. Dan manfaat untuk usernya apa, kayak gitu-gitu kan. Kan mulai terpapar tuh banyak yang dibaca soalnya. Jadi bukan dokumen yang benar-benar teknis sebenarnya, tapi yang lebih ke kayak gitu. Jadi mulai terpapar sedikit-sedikit. Kemudian waktu itu yang lumayan berkesan adalah lewat dengan mentor gue kan aktif ya waktu itu. Jadi ketika ada LTE itu dia berusaha untuk menawarkan sebuah konsep national broadband network. Waktu itu kan broadband kita masih terbatas banget ya. Ya, betul. Paling itu masih belum nyambung kayak sekarang kan. Ya. Jadi kita menawarkan konsep mengenai national broadband network dan bagaimana kita menggunakan fiber, menggunakan LTE itu bisa ibaratnya menumbuh kembangkan perekonomian di daerah-daerah terpencil kayak gitu. Nah, dia punya pemikiran gitu kan, kemudian punya konsep segala macam. Nah, gue membantu di situ. Jadi kayak wah ini banget bisdev banget gitu ya yang dikerjain. Ini mentor dan bos lo ini kayaknya memberikan dampak yang sangat positif nih kalau di Jeff. Iya, sangat positif sih. Dia masih di Alcatel atau sudah berkelana di tempat lain? Sih, udah di tempat lain. Tapi masih di teknologi lah gitu. Oh, oke. Dan tetap kayaknya bisdev gitu deh dia. Oke. Nah, akhirnya lu waktu itu tertarik dengan business development, dengan manajemen, lu memang sudah memantapkan hati untuk nggak berurusan dengan urusan teknik elektro lagi ya? Memantapkan hati. Sebenarnya nggak ada sih satu titik di mana gue kayak, oke, gue akan tinggalkan selama ini. Iya. Nggak ada itu ya? Nggak ada sih, nggak terbersit kayak gitu. Cuman ketika gue masuk ke MM ini, ke PPM, kan belajar MM gitu ya, register manajemen. Benar-benar semuanya manajemen, organisasi, dan segala macam. Ya udah, itu kan lama-lama tertinggal ya. Dan gue nggak ngikutin dirinya ya. Dan gue nggak ngikutin juga gitu. Jadi artinya kan memang secara ketertarikan mungkin nggak ada ya. Artinya ketertarikan waktu itu karena itu job gue harus dalemin gitu kan. Tapi ketika jadi basicnya lo emang nggak tertarik juga kali JB. Sepertinya begitu. Karena ketika belajar manajemen, terus di akhir kelulusan atau ketika belajar di MM itu gue punya kayak kesimpulan. Waduh, seandainya dulu yang keterima tuh gue di teknik industri, mungkin gue akan lebih itu lebih nyambung ya? Lebih suka gitu. Oh, iya. Dibanding elektro. Betul. Kalau lu teknik industri mungkin lebih nyambung lagi daripada elektro kayaknya. Karena ketika belajar di MM itu gue senang. Belajarnya gue senang. Meskipun banyak yang bilang, lu teknik industri lu belajar apa sih anjir? Lu semua dipelajari anjir. Iya. Gitu. Nah, lu cerita dong waktu itu pas lu apply ke MMPPM, itu apakah lu sekedar lihat pengumuman, terus lu iseng ngelamar? Atau ada orang yang ngedorong lu atau udah dong lu ikut aja, nanti bisalah masuk lah gitu. Atau enggak? Enggak sih, waktu itu emang sendiri aja, iseng. Maksudnya memang udah pengen mencari beasiswa gitu ya, mencari sekolah lagi. Pilihannya beasiswa karena nggak ada duit. Terus ya udah, dan kayaknya belum ke luar negeri. Jadi gue nyari-nyari, gue juga agak lupa pertama kalinya gimana, tapi yang jelas lewat website nemu gitu. Oh, ini ada PPM lagi buka. Jujur gue nggak tahu PPM itu apa.
Ya. Karena Lu orang nggak tahu tuh iya, reputasi PPM nggak tahu tuh nggak ya? tahu sama sekali. Orang Tasik pada tahu PPM. Terus orang Bandung juga kayaknya jarang gitu ya. Nah, Ya, ya. jadi waktu itu gue tanya orang-orang di kantor gitu. Jadi gue tanya ini tahu nggak PPM? Oh tahu katanya itu gini ya sama lah kurang lebih komentarnya bagus kok maksudnya itu di manajemen gini gitu. Ya udah akhirnya gue apply aja gitu. Itu beasiswanya full ya? Full, Jadi lu sama sekali nggak ada bayar? nggak ada. Ya, waktu itu durasi berapa tahun tuh, Jeff? Cepat karena MM yang dibeasiswakan ini yang reguler yang tiap hari masuk nggak kerja nggak sambil kerja kita Jadi nggak bisa satu, sambil kerja. satu setengah tahun? 16 bulan ya. Wah, anjir, 16 bulan. Uh, Bahkan nggak nyampe 1,5 tahun ya? nggak nyampe. Nggak nyampe ya? Itu lu sebagai anak SMA yang dulu hobinya matematik, Ya. terus kuliah di jurusan yang sangat eksakta ya. Oke lah, lu pernah mengalami business development gitu ya, tapi kan itu di level praktikal. Ketika lu masuk S2 manajemen, dengan ilmu yang menurut gue 180 derajat berbeda ya, antara ya. elektro sama manajemen, itu lu gampang nggak adaptasinya? Atau menurut lu susah? Atau karena ketertarikan akhirnya jadi gampang? Adaptasi sih rasanya nggak bisa disebut susah ya. Maksudnya bisa lah adaptasi. Pada akhirnya kan semua yang dipelajari di dalam ilmu manajemen itu kan dekat dengan keseharian sebenarnya. Kalau kita udah ngalamin kerja apalagi ya atau organisasi kan dekat lah gitu. Dan ketika ternyata gini, nah itu jujur memang membuat tertarik juga ada. Jadi memang tertarik untuk tahu misalkan tentang perilaku organisasi gitu kan. Organizational behavior, ya benar, perilaku organisasi. Itu bicara teamwork, apa leadership. Jadi kayak kerasa tuh seneng ya belajar kayak gini. Maksudnya ada ketertarikan di sana. Ya ada, memang ada gitu. Jadi waktu itu sih adaptasi nggak terlalu susah. Karena bukan hitung-hitungan. Tapi yang satu hal yang dirasa ya, yang disadari adalah sebenarnya lebih susah menguasai ilmu manajemen atau ilmu sosial seperti ini. Kenapa? Karena ya nggak ada yang pasti gitu kan, beda sama hitung-hitungan ya. Kalau hitung-hitungan kan eksakta namanya juga gitu ya. Kita ada formula dan segala macam. Tapi kalau yang kayak gini nggak ada jawaban yang pasti gitu tentang suatu permasalahan kan. Nah itu tuh lebih susah sebenarnya. Waktu itu punya kesimpulan. Jadi kesimpulan yang lain adalah waktu pas SMA kayaknya IPA itu diagung-agungkan gitu ya. Iya, betul. Menurut gue itu salah gitu. Jadi sebenarnya lebih susah orang sebenarnya kalau mau serius lebih susah buat orang itu menguasai IPS. Iyalah belajar soal gituan ya, maksudnya ekonomi yang variabelnya banyak banget yang pengaruhi gitu kan. Terus secara sosial, sosiologi, berinteraksi sama orang, komunikasi kayak gitu-gitu kan susah banget gitu kan. Jadi punya kesimpulan yang menurut gua hal yang kayak gitu. Jadi sekarang kalau orang nanya gitu atau apa, nggak lagi kayak mengagung-agungkan, lu harus IPA atau apa. Tergantung ya lu pengen belajar apa aja gitu. Dua-duanya tapi bagus. Kayaknya 14 tahun berlalu setelah lu lulus SMA, IPA masih diagung-agungkan juga sih. Masih ya? Juga gue. Terus akhirnya lu di PPM, beasiswa, ikatan dinas ya? Yang memutuskan lu akhirnya bertahan di PPM apa tuh? Oke. Ya. Pertama, PPM itu kan waktu itu gue ikatan dinas tuh nggak sampai 1 tahun. Jadi gini, waktu udah berjalan mungkin sekitar setengahnya gitu ya, ada kesempatan ternyata kebijakannya dia keluarkan kebijakan bahwa anak-anak ikatan dinas ini kalau memang berminat boleh mengajukan melamar gitu untuk jadi staf di sana. Jadi dibuka staf pengajar atau staf aja? Ya, staf pengajar, pengajar, konsultan, ya trainer gitu, golongan itu. Nah, waktu itu tanpa berpikir panjang lebar, kan cuman pilihannya gini, nggak terlalu panjang waktu itu ya mikirnya. Cuman gini, antara gua lanjutin ikatan dinas sampai 1 tahun dengan gaji sekian gitu ya, X misalkan gitu ya, atau gua sekarang ngelamar dan ketika sudah melamar dan diterima, gajinya juga lebih dari X, gitu aja kan? Dari X gitu. Dan kan yang namanya pekerjaan kan bukan berarti lu harus seumur hidup di sana. Lu bisa aja kalau nggak betah ya nanti setahun kelar mau mundurin diri atau pindah, is okay kan. Jadi waktu itu nggak terlalu berpikir panjang, cuman
membandingkan begitu aja. Ya udah akhirnya beberapa teman waktu itu satu angkatan yang ikatan dinas ini udah rame-rame ngelamar aja gitu kan. Nothing tulus lah gitu kan, ya udah akhirnya diterima. Tapi kalau pertanyaannya adalah kenapa bisa sampai mau 7 tahun, nah mungkin ini ya, jadi kenapa nggak pindah aja? Iya betul. Ini salah satu yang gua sukai dari PPM itu, dia memberikan ruang eksperimen, ruang gerak bagi staffnya itu untuk berkarya. Jadi lu mau eksperimen apapun gitu ya, mau bikin inisiatif apa, selama itu baik buat organisasi itu pasti pengalaman gue 90% mah didukung lah dan akan boleh kita melakukan eksperimen itu dan dapat ya project base biasanya gitu. Nah itu jadi ada ruang gerak untuk kita punya ide, kemudian bagaimana mengimplementasikan ide itu bersama-sama itu sangat diakomodir. Satu. Yang kedua, orang-orang di PPM itu entah kenapa ya itu baik-baik sih orangnya. Jadi mungkin karena basis dulu didirikannya juga kan lintas agama gitu ya, kemudian toleransi betul. Gitu. Jadi sampai sekarang itu tuh sangat dipegang kuat lah ya, ada sampai sekarang warnanya nggak hilang untuk yang itu, dan orangnya tuh baik-baik gitu, jadi jarang ada orang yang agak jahat gitu, kayak sikut-sikutan di tempat lain mungkin kita nggak ngalamin sih soal office politicsnya nggak ada ya? Mungkin sedikit kalau ada pun, tapi enggak lah. Nggak banyak gitu. Separah ya, yang sikut-sikutan di kantor lain banyak, gitu ya? Ya lebih banyak tentang kekeluargaan, yang warna yang munculnya itu kekeluargaan. Nah, somehow itu membuat kita kayak ya betah ya, diperhatiin, terus kita juga merhatiin orang gitu kan, kayak gitu-gitu itu. Dari teman lu seangkatan yang ikatan dinas itu ada berapa orang waktu itu? Aduh, gue lupa. Mungkin ada 6 kali ya, atau enggak ding, 9. Semuanya itu apply jadi staf pengajar? Iya, mostly ada juga yang enggak, tapi mostly apply, tapi enggak semuanya diterima ya. Yang diterima jadi berapa orang tuh dari angkatan lu? Lupa gue, mungkin sekitar 5 atau 6 lah. Harus gue. Dan yang tersisa sisa lu atau semuanya masih di situ? Enggak, ada beberapa. Jadi ada minimal dari angkatan gue ya. Itu yang masuk PPM sampai sekarang itu 1, 2, 3, 4, ada 4, 5. Angkatan gue tuh, angkatan S2 gue, yang sekarang ada di PPM, kerja sebagai staf pengajar dan lain-lainnya itu, mungkin 5 ya. Oh, masih bertahan, berarti sekitar 7 tahunan juga ya? Tapi yang 5 ini nggak semuanya dari ikatan dinas. Ada juga yang memang dari lulus S2 memang apply sendiri. Gitu. Oh, itu jadi waktu pas pembukaan staf pengajar memang nggak cuman yang ikatan dinas yang ditawarin ya? Semua ditawarin ya? Iya. Oh, oke. Lu setelah lu udah 7 tahun ya di PPM, lu merasa nggak sih kuliah 4 tahun lu di ITB terbuang percuma? Atau itu ada 1-2 hal yang membantu? Oh, enggak percuma lah. Kayaknya kalau gue ngomong percuma, kayak sombong banget gitu ya, orang susah masuk situ. Enggak percuma. Pertama, mungkin yang kita bisa, karena kan masuk S2 itu kan background-nya juga macam-macam. Ada yang dari pertanian lah, ada yang teknik kayak gue, ada yang desain, ada yang manajemen juga, ada yang dari psikologi, macam-macam. Nah, bedanya kalau orang teknik gitu ya, nggak harus ITB, tapi orang teknik itu mungkin dari segi menangkap logika sebab akibat, kemudian menangkap untuk problem solving itu lebih kuat tuh. Terus bermain dengan angka kayak misalkan finance ya, rasio-rasio gitu-gitu, hubungan ini dengan itu kayak gitu-gitu, kayaknya rasionalisasinya tuh lebih tinggi sih, lebih gampang nangkep. Karena lu udah dilatih lah istilahnya, 4 tahun gitu, pola pikirnya ya. Gitu ya, jadi pertama pola pikir sih itu pasti kepake banget sih. Computational thinking kali ya, kayak gitu ya, itu pakai banget. Kemudian yang kedua sebenarnya lebih banyak ilmu ini ya, kalau bagi gua pribadi di ITB itu pengalaman yang memberikan ilmu hidup kali ya. Jadi banyak pengalaman-pengalaman yang dulu sebelum S1, sebelum ke ITB itu gua nggak dapetin di tempat gua yang dulu di Tasik. Karena di Tasik itu SMA-nya cenderung homogen ya, dari segi ras ataupun agama gitu ya. Tapi karena gua swasta, Kristen waktu itu, masuk ITB yang
berbagai macam itu jadinya gue dilatih dan juga belajar untuk tadi toleransi gitu ya. Kemudian ternyata yang namanya apa ya, ibaratnya buat gue pribadi, kondisi gue ini masih bisa banyak disyukuri ya gitu. Masih banyak loh yang lebih susah teman gue itu banyak banget tuh. Tapi yang lebih tinggi juga banyak juga gitu. Jadi Lu emang kayak, waktu itu lu sempat merasa hidup lu udah susah gitu ya, Jeff ya? iya karena kan gue bukan dari yang berada gimana keluarganya. Jadi Ah iya, oke. ya meskipun cukup lah gitu. Cuman Nah, bukan yang kaya atau gimana. Nah itu juga rasa syukur itu cukup ini ya. Kemudian tadi variasi dari itu mahasiswa-mahasiswa itu ya jadi kita lebih mengenal budaya-budaya yang berbeda sih. Oh ternyata gini ya, ada ya orang kayak gini segala macam, itu benar-benar ini. Tapi yang paling berkesan sih terkait dengan toleransinya ya, gimana kita bisa mingle dengan orang, bisa gaul dengan orang yang sama sekali berbeda sama kita gitu. Belum pernah kebayang aja gitu. Oh, karena waktu lu di Tasik, itu lu dari SD, SMP, SMA di sekolah yang cukup homogen terus ya? Betul. Oh, Gerejanya juga gereja di situ. oh gitu. Jadi nggak pindah-pindah lu ya? Enggak. Oke. Lu akhirnya udah 7 tahun nih, Jeff, di PPM. Ada rencana pindah? Ada rencana mau pindah karir misalnya? Atau lu kayaknya bakal di sini terus nih jalur gua sebagai tenaga pengajar di bidang manajemen? Ditanya itu sebenarnya belum ada. Gue belum punya jawaban yang pasti ya. Jadi kalau ditanya dalam jangka waktu pendek mungkin masih di PPM ya. Tapi gue juga nggak bisa bicara dengan pasti nantinya akan terus gitu sampai pensiun atau gimana, belum tahu gitu ya. Karena satu hal yang gue alami, gue dapat kesimpulan juga, entah kesimpulannya benar atau enggak, tapi minimal yang gue dapetin, gue pelajari, yang namanya tadi passion, kita ngomongin passion, sesuatu yang sebenarnya gue terus cari sampai sekarang gitu. Sebenarnya gue nih bagusnya di bidang apa ya? Misalkan, lu masih nyari, Jeff? Ya, somehow gitu ya, meskipun mungkin udah kelihatan ada warnanya, tapi sebenarnya nggak terlalu yakin gitu ya. Jadi, tapi tibalah pada kesimpulan bahwa daripada pusing mikirin yang gituan gitu ya. Ya. Pusing memang mikirin gitu. Energi gitu. Ya kenapa nggak yang ada di tangan ini dikerjain dengan benar-benar aja dulu nih yang di tangan sekarang gitu kan. Mantap nih, kayak begini mantap nih. Lihat aja apa yang ada hari ini kerjain, beresin ya. Kerjain dulu sekarang, dan yang penting kita mau coba hal baru kali ya. Tapi sebenarnya minat lu hari-hari ini apa sih, Jeff? Apakah lu pengen melanjutkan studi gitu ya, S3, manajemen lagi? Atau lu ada sektor-sektor manajemen tertentu yang menurut lu kayaknya asik nih untuk dipelajari? Atau ada sesuatu nggak yang lu di pemikiran lu nih kayaknya enak nih untuk ditekuni lebih lanjut? Ada nggak? Ada sih, ada. Jadi kalau soal studi sebenarnya belum kepikiran untuk S3, tapi ada kepikiran pengen S2 lagi gitu. Jadi mungkin ngambil S2 yang lain gitu, bukan di manajemen, karena manajemen kan udah dapat ya. Tapi lebih sekarang tuh kan lebih banyak bicara analitik ya. Mungkin nggak yang se-hardcore harus programmingnya, kayak data science tuh kan banyak programmingnya, tapi lebih ke penerapannya di bisnis kayak gitu. Jadi kayak bisnis analitik, atau mungkin bisnis magister science di bidang bisnis analisis, itu sesuatu yang lagi gua ya sempat ngintip-ngintip dikit-dikit sekarang nih mulai tertarik gitu. Jurusannya ada di PPM ya? Nggak ada. Harus ke luar kayaknya itu. Oke. Tapi itu juga belum sesuatu yang menjadi firm ya. Gua pasti mau keluar ke gimana. Tapi sesuatu yang udah mulai kayaknya menarik minat gitu. Itu satu. Yang kedua, dari yang sekarang ada aja gitu, memang tadi sempat gue cerita di depan, gue ngajar project management segala macam, itu sesuatu yang bidang yang memang gue demen gitu ya. Jadi kalau belajarnya itu gue pelajarin itu gue demen gitu, gue ngerasa gue demen. Dan sekarang lagi booming misalkan kayak agile project management, agile organization, itu sesuatu juga yang menarik sekali untuk terus didalemin sih. Jeff, waktu itu kan kita sempat ya, kita podcast juga terkait dengan pekerjaan di masa depan. Harusnya yang tadi gue bahas tuh, ketika lu matematika Unpar, lu sekarang ini mungkin jalur karir lu bisa jauh berbeda tuh, Jeff. Iya benar. Ya kan? Sekarang tuh ketika orang lagi mengagung-agungkan mahadata gitu ya, big data, dengan segala macam analisisnya, yang menurut gue sih itu orang matematik ya, dengan mereka belajar statistik dan lain sebagainya. Waktu itu kan lu ditawarin tahun berapa ya? 2006 berarti ya masuk Unparnya?
Sekarang 2020, berarti 10 tahun lebih lah ya. Eh, Waktu itu lu luput lah ceritanya, ya maklum lah ya anak SMA gitu ya. Belum bisa ketakar tuh, ini jurusan bakal mau kemana nih. Nah, lu sekarang udah bisa memperkirakan belum setelah ada kejadian lu ditawarin Unpar matematik, ternyata itulah yang sekarang lagi dibutuhin banget. Nah, sekarang lu 10 tahun ke depan nih, ada nggak yang lu sebagai orang manajemen tuh, yang kira-kira ini harusnya anak-anak sekarang nih, ini masuknya ke sini, jangan ke jurusan katrok kayak hukum kayak gue gitu. Ada Aduh, susah nih jawabnya kalau kayak gini ya. Nggak apa, nggak terlalu visioner-visioner amat nih ya. Cuman kayaknya memang perkembangan teknologi ini masih akan terus berlangsung ya, apalagi di negara kita belum terlalu penggunaannya udah mulai tapi belum masif-masif gimana ya terkait industri 4.0 ini, misalkan kayak pemanfaatan big data, data science gitu kan, kemudian ada AI gitu ya, artificial intelligence itu kan belum terlalu memasif gitu. Jadi kayaknya kesempatan untuk berkembangnya di dunia itu masih cukup terbuka di minimal di Indonesia ya. Karena kan belum kelihatan. Di luar negeri mungkin lebih maju untuk di penerapannya. luar negeri itu ada yang namanya STEM ya, Jeff ya. Science, Technology, Engineering, Math. Itu Macam-macamnya. menurutmu itu bener nggak? That's the future gitu. STEM. Ya, rasanya sih gitu. Jadi ke depan tuh akan banyak di drive sama teknologi sih kayaknya. Jadi Dan in fact justru kalau kita lihat dari ini kan dari revolusi industri itu kan dari zaman yang teknologi. pertama sampai keempat itu kan sebenarnya teknologi yang kebanyakan berubah ya. Iya betul betul. Nah, jadi mungkin sekarang belum kebayang apalagi yang bisa di-create gitu. Tapi kayaknya orang-orang itu tuh yang di science itu teknologi itu nggak pernah berhenti di satu titik, ya udah ini kayaknya paling optimal, enggak, terus nyari gitu, nyari Nah, kan dapat lagi tuh, keluar lagi nanti. tapi ini nyambung lagi nih Jeff. Lu kan tadi bilang sebenarnya lebih susah belajar untuk ilmu sosial Ya, dan nggak harus mengagung-agungkan IPA. Tapi ternyata betul. the future is STEM. Yang mana itu adalah IPA aja. Berarti apakah Ya, emang IPA harus diagung-agungkan, semua orang diarahin ke jurusan IPA itu anak SMA gitu ya, dan kuliahnya di bidang STEM? Atau menurut lu nggak juga? Tetap perlu ada orang-orang manajemen gitu yang enggak bisnis lah, enggak. development? Jadi mungkin kalau apa tadi artinya ke depan memang perubahan itu di-drive oleh teknologi ya. Hmm, Tapi kan perubahan itu kan menghasilkan dampak banyak ya. ya. Termasuk dampaknya ke sosial, ke behavior manusia, Hmm, dan seterusnya. Sehingga mungkin meskipun driving force-nya dari teknologi, tapi ilmu-ilmu lain tuh kan digunakan di dampak-dampaknya ini. Misalkan hmm. orang nanti semua pakai robot terus harus ngapain ya, gitu Ya kan? betul betul. Mungkin di situ nanti masuklah ilmu apa gitu ya. Ya. Atau misalkan dampaknya ke lingkungan, nah mungkin teknik lingkungan yang nanti ini apa itu teknologi sih ya. Sosial gitu ya, apalagi ya. Sekarang aja udah kerasa ya kita online-onlinean terus gini, bagaimana impact ke sosial, apalagi orang-orang timur kayak kita yang culture-nya tuh seneng ketemu orang, guyup segala Ya, macam gitu kan. betul. Secara psikologi juga berpengaruh dan seterusnya. Jadi ilmu-ilmu lain menurut gua tetap diperlukan dan ada porsinya gitu. Ya. Dan ada porsinya masing-masing. Dan in fact kayaknya ada beberapa ilmu yang nggak bisa dijawab dengan teknologi. Maksudnya ada beberapa hal gitu. Karena beberapa pekerjaan atau beberapa apa namanya hal tadi itu yang gue bilang itu yang lebih membutuhkan daya kreasi manusia Hmm, itu mungkin at some point masih bisa diprediksi sama teknologi, hmm. tapi gue yakin yang namanya akal atau kreatif manusia itu lebih dari situ. Jadi at some point tuh melebihi yang bisa dilakukan teknologi gitu. Oke. Ya pada apa misalkan kayak seni gitu, Ya. ngelukis gitu ya. Nggak bisa Yang AI, nggak ngelukis nggak bisa. bisa AI. Dia mungkin bisa ngelihat dari sekian macam lukisan, membuat Ya, pola gitu ya, ya, kemudian dia ya. ngelukisin bisa. Tapi apa yang ada di benak orang itu kan untuk menuangkan rasa segala macam itu sulit kali ya Sulit, sulit, betul, betul. jadi beberapa apa namanya jurusan ataupun ilmu yang ada di bidang gitu ya Hmm. mungkin masih bisa bertahan cukup lama gitu nggak di replace sama teknologi ya. Hmm. Nah, Jeff, lu mungkin untuk bidang selanjutnya lu mungkin masih meraba-raba. Langkah selanjutnya lu masih meraba-raba. Lu ada nggak niat balik ke Tasik, Jeff? Mm-hmm. Sampai saat ini sih belum ada ya.
Belum ya? Lo nggak minat jadi guru matematika di BPK Penabur gitu, enggak ya? Belum ada gitu. Nggak Belum. tahu sih. Sampai saat ini belum ada. Nggak Terbersih kepikiran sama sekali. nggak kepikiran sama sekali ya? Enggak. Seberapa sering lo balik ke Tasik, Jeff? Kalau pulang sih sebelum COVID ya, sebelum COVID. Kalau udah COVID ini belum pulang-pulang lagi soalnya. Oh, Kalau tapi sebelum COVID rutin ya? disebut rutin sampai bisa dihitung 2 bulan sekali atau apa, mungkin ada miss gitu ya tanggalnya. Tapi kurang lebih rata-rata ya 2 sampai 3 bulan sekali adalah pulang gitu. Oh, keluarga masih di sana ya, di Tasik? Orang tua ya sama Eh, keluarga besar. Pengalaman lu di Tasik, ini yang gue denger ya Jeff, ya. Tasik itu cukup banyak orang-orang radikal di sebelah. Itu lu pernah alami nggak sih Jeff? Secara bingung juga ya, karena lingkungan gua yang kayak pergaulan segala macam kan memang lebih banyak yang tadi homogen ya di Ya, sekolah gitu ya. kan, satu agama, satu ras segala macam. Kalau yang paling di tetangga ya, maksudnya lingkungan kita tinggal ya, tetangga-tetangga. Jujur aja nggak sampai mendapatkan kesan yang sampai gue bisa bilang, oh ini radikal gitu. Tapi memang betul yang dikatakan Bang Pirhot tadi, terkenalnya begitu. Iya, betul. Mungkin tempat gua tinggal itu nggak terlalu begitu kali ya. Iya, iya, Jadi iya. biasa aja sih, biasa aja. Itu aja Meskipun ya. kami sebagai minoritas ya secara umum sih kayak ada semacam ya biasalah, you know lah ya, perlakuan atau apa ya, persepsi ya orang tuh terhadap yang minoritas tuh agak berbeda, itu ada sih. Cuman nggak sampai mengganggu atau gimana ya. Oh, zaman lu masih SD lu lahir di Tasik juga kan ya Jeff? Di Bandung lahirnya, cuman langsung besarnya di Tasik. Gue inget Susi Susanti itu dari Tasik juga tuh kan. Iya, iya, iya. Jadi legendanya Susi Susanti pun nggak berdampak ke kehidupan sosial di sana ya, bahwa dia membawa nama Tasik, tapi ya ujung-ujungnya tetap ada tuh perlakuan yang berbeda terhadap Ada aja lah yang gitu. Karena mungkin banyak faktor ya, kesenjangan ekonomi kali gitu ya. Dulu tuh, tapi sekarang udah banyak berubah ya. Dulu udah berubah banget ya dibanding nggak lu. banyak berubah. Maksudnya minimal kalau gue bandingin zaman gue kecil, sekarang entah ya ini cuman kelihatan kasat matanya aja atau benar-benar secara fundamental berubah ya dari segi ekonomi ya. Karena kalau dulu mungkin perdagangan, kepemilikan harta benda itu masih mayoritas ya ras tertentu, etnis tertentu lah ya, gitu. Ya, Cina lah ya, Iya, kayak lu ya. pedagang gitu kan. Iya, Ya. oke. Tapi gue nggak punya waktu itu. beda nasib gitu. Nah artinya apa? Tapi stereotipnya begitu ya, stereotipnya. Stereotip, ya ya. Mereka tuh nggak ngelihat bahwa orang Cina juga banyak yang susah gitu. Iya betul betul. Gitu. Itu kesalahannya di situ tuh. Tapi sekarang ketika gue lihat ya perkembangan segala macam, banyak tuh. Tapi sekali lagi ini kasat mata karena gue nggak kenal kan orangnya dan segala macam. Banyak banget dari segi kepemilikan harta benda yang berusaha gitu udah lebih merata artinya gitu ya kelihatannya. Oh, Lifestyle-nya juga terbawa tuh. Entah ini suatu yang bagus atau negatif ya. Iya. Lifestyle dari Bandung dari Jakarta tuh itu pasti akan ke sana tuh, cuman agak tertunda aja. Agak lambat ya, iya betul. Ya gitu. Ya. Kafe gitu-gitu kan banyak. Yang membuat lu kangen dengan Tasik ada nggak sih selain keluarga? Ada nggak hal yang makanan, Bos? Makanan deh, apa yang enak dari sana, cuy? Ini apa? Mie baksonya tuh enak-enak sih. Mie baksonya. Bahkan yang di pinggir jalan ya? Ya, cuman kalau mie bakso yang di pinggir jalan beda sama yang itu kan yang kayak mie bakso Solo gitu-gitu itu juga enak. Tapi ini mie bakso toko yang kayak Yamien gitu ya. Kalau di Bandung Naripan kayak gitu. Harus minyak orang Cina dong berarti ya? Itu. Terus ini apa? Tutuk onsom ya. Itu kan susah nyarinya. Oke. Bandung mungkin masih bisa. Tapi gue mau nanya deh, Jeff. Di Tasik tuh memang orang Cina cukup banyak ya? Di kota. Di kota? Karena gue di kota kan. Kalau di kota sih ya banyak. Tapi kalau udah ke Kabupaten Tasik mungkin udah jarang. Di kota Tasikmalayanya? Lebih banyak kalau spesifiknya di kota, apalagi dekat-dekat pusat kota gitu.
Kalau di Bandung ataupun di Jakarta kan tuh ada lah ya, kayak misalnya di Bandung di Jalan ABC, di Chinatown-nya di Cibadak dan sekitarnya, di Jakarta mungkin Barat, Glodok dan kawan-kawan. Itu di Tasik ada begitu juga tuh, kira-kira areanya ngumpul gitu? Nggak sampai sampai dilabelin kayak Chinatown gitu sih Gitu, enggak enggak? ya. Cuman Oh enggak ya? cuman ada yang tadi gue bilang pusat kota, itu kan pusat kotanya tuh Jalan Hazret Mustafa, dekat-dekat Masjid Agung sana gitu ya, Hmm. Cihideng gitu. Nah, itu tuh kebanyakan ya perdagangan. Jadi Oke. banyak sih orang-orang Cina yang dari zaman kapannya itu, zaman kakeknya, neneknya emang udah dagang di situ gitu. Hmm, hmm. Gitu. Jadi ada satu kawasan di pusat kota yang banyak orang dagang. Nah, itu biasanya banyak orang Cina. Oke. Tapi Itu keluar sedikit dari pusat kota itu, masih tetap Hmm. kota Tasik, itu udah berubah gitu. Oke. berarti itu Jeb ini aja apa pecinan ya Jeb ya? Kira-kira Bisa gitu Nah, ya. dibilang lah ya. kalau di Iya. tempat lain kan dinamain gitu ya. Jujur Ya, gue baru tahu pecinan itu setelah di Bandung. Jakarta kali ya, ada Oh, di- pecinan gitu. Oh, pecinan gitu. Sama, aku juga gitu. Jam juga nggak ada namanya pecinan nggak ada ya. Iya, Tapi dia pusat perdagangannya di situ ya teman-teman yang gitulah, Tionghoa di situ banyak gitu kurang loh. lebih. Iya. Nah, Jeff, gue pengen nanya deh. Lu sebagai orang yang waktu itu di Tasik, gue nggak suka sama istilah minoritas, tapi itulah yang kita pakai ya. Dan lu mengalami bahwa lu di stereotipnya adalah orang Cina itu pasti menguasai area perdagangan, ya kan? Sama ketika orang Batak dianggap menguasai metro mini gitu di Jakarta, atau 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 menguasai bengkel tambal ban atau jadi menguasai dunia percopetan. Gitu. Nggak enak banget ya tambal ban Metro Mini terus copet. Angkot deh. Jelek banget. Orang Batak tuh praktisi hukum cuy, dari copet sampai hakim agung ada. Ada semua ya. Nah, itu Jeff, apakah memang itu stereotip yang ditempelkan begitu saja ya? Atau memang karena kulturnya? Kan kita harus akui lah ya bahwa orang Batak pun ada kultur kan. Karena mereka kebetulan ngumpul barang di HKBP misalnya dengan teman-temannya dari keluarganya. Apakah memang lu sebagai orang yang dari Cina, keluarga Cina gitu ya, etnis Cina, itu lu didorong untuk jadi di bidang perdagangan, Jeff? Atau enggak sih sebenarnya? Oh, Secara umumnya? oke. Teman gue bercandanya sering gini, Jeff. Wah, Ya, lu ya. akhirnya buka toko, lu kembali ke hitoh lo ya. Kampret. Atau gini, yuk gue tambahin satu pertanyaan lagi nih, Jeb. Aku kan punya banyak teman-teman yang Tionghoa nih. Jadi kalau ngelihat mereka tuh semangat hidupnya tuh standar, semangat hidup dan standarnya itu berbeda dengan sebagian teman-teman yang pribumi seperti aku dan beberapa teman. Nah, kenapa sih kalau kadang-kadang di pikiranku tuh memang mereka ini teman-teman ini dididiknya lebih keras Ya, itu dalam bener hal gak sih? kemandirian, dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi nggak mau tergantung orang lain, kira-kira gitu. Itu bener nggak sih, Jeff? Apa perasaanku doang gitu? Oke. Berarti ini menurutku pribadi ya, karena kalau Ya, ngelihat menurut lu pribadi, Jeff. fakta kan bisa macam-macam, orang beda-beda. Itu benar. Tapi kalau yang pertama soal dagang dulu deh ya. Kalau soal dagang, aku sih nggak mau merasa begitu. Nggak merasa kayak di drive harus dagang. Oke. Meskipun dulunya gitu pas aku masih kecil banget TK itu, kan orang tua punya toko. Laku banget lah. Terkenal gitu ya daerah-daerah. Toko apa, Jeff? Lontong biasa, Oh, kayak gitu lontong. aja. Oke, terus? Nah, cuman kebetulan waktu itu ya sempat bangkrut, kemudian mama itu merintis lagi, masih tetap dagang gitu, labelnya tetap dagang gitu ya. Jadi nggak keluar dari area dagang lah. Cuman malah ketika saya masih ingat sih pas saya kecil gitu ya, SMP gitu. Dia malah pernah ngasih wejangan itu ke gue gitu. Nanti pokoknya sekolah aja yang benar gitu ya. Ya. Yang benar, nilai bagus segala macam. Nanti kuliah yang benar. Terus kerja aja ke luar negeri gitu. Oh, Ke gitu. gue ya. Kerja aja ke luar Oke. negeri. Duitnya mungkin banyak gitu. Beda kan ya kurs dolar sama sini. Yeah. Karena mungkin ada juga kisah-kisah seperti itu yang di Tasik yang anaknya ke luar negeri dan segala macam. Jadi waktu itu harapannya kayak gitu. Karena mungkin kita ekonominya kan cukup lah ya. Jadi perlu lebih mungkin gitu. Jadi orientasinya tuh lebih ke sana. Jadi pokoknya kamu keluar aja kalau bisa keluar negeri kerja di orang asing gitu-gitulah pokoknya. Malah gitu ke gue ya. Tapi kalau masalah yang tadi Bang Basar bilang kayak kemandirian,
terus ini yang biasanya orang Cina banget tuh pendidikan tuh penting tuh. Jadi lebih suka menekankan bahwa pendidikan ini penting dan lu harus benar-benar nih belajar. Bahkan gue masih ngelihat, nggak tahu kalau sekarang ya, tapi misalnya teman gitu, agak keras nih orang tuanya sama anaknya dalam hal belajar gitu. Benar-benar yang kayak dicubit gitu kalau nggak belajar atau salah gitu itu gimana gitu. Ada punishment reward-nya gitu kayak gitu. Itu sesuatu yang gue dapetin sih, value tentang pendidikan, kemudian tentang kemandirian. Itu sesuatu yang gue dapetin. Itu Kerja keras, nah kayak gitu-gitu sih, iya. oke lah, secara populasi lu mungkin nggak bisa ngomong banyak ya, Jeff. Tapi kalau ambillah keluarga besar lu lagi ya, dari keluarga nyokap ataupun bokap, itu hal yang sama terjadi nggak sih? Kayak gitu juga. Oke, nah terkait dagang itu ya, Hmm? gue bisa komentar sekarang ngelihat teman-teman, ngelihat keluarga segala macam gitu ya yang gue kenal. Sebenarnya sekarang udah nggak terlalu begitu ya. Bahkan banyak yang kalau dari Tasik itu akhirnya ya kerja gitu di Bandung, di Jakarta kayak gua gini gitu. Banyak juga yang nggak Ya. mau balik lagi, banyak juga. Nggak mau balik ya. Tapi kalau memang biasanya orang tuanya punya toko, nah Balik ini lagi. biasanya balik lagi nih. Jadi ada tuh yang kayak gitu yang mungkin tokonya lumayan gede gitu ya. Ya. Akhirnya dia noko gitu, ngelanjutin atau apa gitu, ada yang kayak gitu. Tapi Ya, banyak juga yang lu keluar. dapat infonya, mereka yang ngelanjutin toko, apakah karena mereka terpaksa harus melanjutkan atau mereka emang pengen ngelanjutin ya? Yang lu tahu aja. Kalau nggak Yang tahu gua nggak apa-apa. tahu sih ada yang memang punya keinginannya bikin usaha. Jadi Ah, awalnya bahkan dia nggak ngelanjutin toko punya orang tua ada, jadi dia bikin sendiri sesuai keahliannya dia. oh, Misalnya dia tapi desain, judulnya bisnis jadinya ya? bisnis, desain dia bikin foto studio kecil-kecilan awalnya gitu ya. Hmm. Hmm. Sampai sekarang udah lumayan, kemudian dia buka kafe gitu. Jadi ada yang gitu-gitu ada. Jadi Ada nggak harus lanjutin. ada ini nggak sih, Jeff? Kayak tadi gue di awal sempat bilang bahwa kesuksesan di orang Batak itu dulu ya. Sekarang sih udah mungkin kayaknya udah nggak terlalu. Antara lu jadi insinyur di ITB atau jadi dokter, atau yang kedua atau selanjutnya jadi PNS, atau ketiga jadi pegawai BUMN atau pegawai bank. Di luar dari itu lu nggak dianggap sukses. Sampai sekarang tuh kayaknya masih deh untuk orang Batak ya. Kalau untuk orang Cina masih nggak sih? Ada nggak yang seperti itu? Apakah lu harus jadi pedagang baru dianggap sukses? Atau misalnya lu kerja di luar negeri baru dianggap sukses? Atau ada stereotip lain nggak sih tentang sukses itu sendiri? Oke. Kalau spesifik tentang kayak profesinya gitu ya, itu sebenarnya nggak terlalu, gua sih minimal dari gua pribadi, gua nggak merasakan itu ada ya, kayak stereotip, oh harus begini. Cuman memang, ya ada beberapa profesi yang agak, apa ya, nah kayak tadi misalnya S3, itu biasanya keluar negeri, nah itu udah kayak identik dengan sukses. Oh, oke. Itu ya itu termasuk. Ya. Kemudian dokter, itu Ya. ya itu, oh anaknya dokter gitu kan. Kayaknya kalau profesi dokter itu semua nggak suku Iya, manapun dianggap sukses ya. kayak gitu. Pengusaha ya kalau toko-toko gitu kayaknya mungkin karena udah biasa kali ya. Terus jadi gue nggak pernah denger sih kayak ya apa orang buka toko terus kemudian kategori suksesnya di situ ya. Meskipun sebenarnya itu sukses banget ya dia punya toko gitu ya. Soalnya kalau di Batak, Jeff, misalnya ya, ketika lu udah kuliah di ITB, jurusan elektro, terus kemudian lu nggak kerja di perusahaan yang elit, tapi lu malah buka usaha sendiri, komentarnya adalah, ngapain kau sekolah tinggi-tinggi kalau ujungnya jualan? Ya, itu komentar kayak gitu masih tetap ada. Masih ada juga ya? Kalau di Nah, Cina kalau ada ya? gitu. Oh, Ngapain lo gitu kan? Dagang iya, mah iya. dagang aja langsung aja buka toko. Oh, sama berarti, Sar. Ya kan? Sama ini. Jadi entrepreneurnya yang by doing gitu ya Iya, ibaratnya. iya. Oke, oke. Ada yang kayak gitu sih, ada gitu. PNS pasti jelas nggak dianggap sukses Oh dong. enggak, jarang banget kali ya yang kayak orang Cina yang pengen jadi pejabat kayak Ahok gitu, jarang gitu. Itu jarang banget. Wah, jarang banget itu mah. Kenapa, Jeff? Sama orang Batak itu selalu didorongnya adalah ketika lo lulus kuliah, ya cobalah PNS, cobalah PNS. Dan kalau misalnya nih ya, seumuran udah dianggap harus kawin, ditanya lah, kau mau nggak aku kenalkan nama temanku? Udah PNS dia. Seakan-akan tuh status PNS tuh jadi jaminan masa depan gitu. Yang akhirnya harganya jadi tinggi. Nah, pernah pengalaman nyata ya? Iya. Nah, kenapa di Cina enggak, Jeff? Kenapa? Sebenarnya kenapanya nggak tahu, cuman karena kalau menurut gue kayaknya karena selama ini
kita juga, maksudnya bukan selama ini ngelihat waktu sekarang ya, tapi waktu zaman lalunya itu, masa lalunya, emang ada orang jadi Cina, orang jadi PNS. Mungkin zaman perjuangan mungkin ada, tapi Mungkin ada, kita ya. ngelihat zaman Pak Harto ke sini ya gitu. Iya, iya, iya. Emang ada, mungkin jarang banget gitu. Dan Heeh. yang namanya diskriminasi mengenai wong jangan ngomong PNS lah, waktu itu SPMB aja, kita sebagai orang Cina ya. Kayak sempet dapat kayak apa namanya, entah mitos, entah isu-isu katanya kalau orang Cina susah masuk negeri kayak gitu. Itu Oh gitu. masih tetap ada loh apa Eh. komentar-komentar kayak gitu kan. Bokap nyokap lu masih harus punya surat bukti kewarganegaraan gak, Jeff? Ada, kalau bokap sama nyokap ada, mereka punya dokumennya ganti nama gitu-gitu kan. Oh, Kemudian anjir. nyokap itu karena nggak perlu ganti nama karena ikut suami Oke. gitu. Jadi mereka masih merasakan mungkin dulunya banyak diskriminasi segala macam, kayak namanya PNS, apalagi belum lagi soal pelayanan mungkin ada diskriminasinya soal Iya, suap betul. segala macam gitu kan. Iya, iya, iya. Kayaknya nggak ada ceritanya deh gitu ya orang Tionghoa jadi PNS. Oh, itu Emang karena mungkin gitu kan. ya karena memang Itu mungkin dulu ya maksudnya ya. Kalau sekarang mungkin aja kan. iya, ada juga yang jadi PNS. Minggu depan Iya. mau kita wawancara tuh. Berarti memang dari masalah faktor lingkungan juga kali ya, bahwa udah jarang nggak ada yang masuk gitu ya. Akhirnya ya udahlah itu nggak jadi pilihan profesi. Gue inget tapi dulu di buku tahunan bokap gue di akademi militer tuh masih ada beberapa loh, Jeff. Mungkin nggak banyak, tapi adalah 5-6 orang yang bahkan namanya itu bukan yang menurut orang tuh nama Indonesia. Jadi masih pakai nama Cina-nya, 3 suku kata gitu. Itu masih ada tuh. Gue nggak tahu tapi kemana habis itu mereka, apakah terus jadi tentara atau enggak. Tapi akhirnya memang lama-lama berubah ya. Nah, lu dikasih nama Cina nggak, Jeff? Ada, cuman nama yang ya udah kita tahu sendiri aja, bukan sesuatu yang di formal ya. Di dokumen negara nggak pernah dipakai berarti ya? Nggak ada. Oke. Terklarifikasi akhirnya memang. Tapi Yok, kalau istriku beda lagi Yok. Kenapa? Dia nggak ada nama Cina itu sama sekali nggak ada, dari opanya udah nggak ada. Karena gitu. dari keluarga mereka tuh udah Belanda banget dulu. Terus artinya sudah lebih, pokoknya ketionghoannya tuh sudah dilunturkan lah sama mereka sendiri. Jadi kadang-kadang dia bilang gini sama aku, ini gue muka doang, mata doang sipit, gue casing doang nih Cina, tapi gue Indonesia sejati. Wasik. Jadi kadang-kadang ini pertanyaan gue deh, bener nggak sih ketika lu orang Cina, terus namanya, gue nggak suka dibikin nama Indonesia, nggak suka gue. Karena menurut gue ya sebenarnya harusnya dijaga aja itu. Itulah keunikannya kan. Nama Cinanya tuh disamarkan, jadi ke nama Indonesia ada sisipannya gitu. Kayak Wijaya berarti dia marganya Wi gitu kan. Anjaya marganya Tan, atau Tanusudibio marganya Tan. Itu benar nggak sih? Benar itu. Oh benar. Biasanya nyari nama Indonesianya itu yang ada apa namanya, ya nyebutnya tuh ada ke bawah gitu ya. Oh, itu benar berarti. Benar ya? Itu. Nah, lu Kurniawan apanya tuh berarti? Tapi kalau gue ya, kalau gue kan sebenarnya kalau marga Lim ya. Lim kalau marganya. Jauh berbeda berarti kan Jeffrey Kurniawan. Nah, yang ke bawah tuh dari lafal Jeffrey. Nah, free-nya ini karena di dalam apa namanya, Cina itu ada fei-nya. Tapi nggak terlalu sama ya. Tapi beberapa orang tuh benar-benar kayak gitu yang tadi dibilang. Benar berarti. Oke. Salim, nah itu Lim. Iya. Itu benar berarti ya? Oke. Bokap lo ada kayak gitunya juga? Nggak ada. Kalau dari kita, kalau bokap ini, belakangnya sih tetap Kurniawan ya. Cuman depannya tuh Lili. Jadi itu adik kakaknya itu Lili semua tuh. Aku bingung malah gitu ya. Jadi entah itu dari Limnya, nggak ngerti juga sih kenapa milih nama itu ya, Lili. Oke. Lu serius lah itu. Masih bisa baca aksaranya nggak, Jeff? Nggak, aku nggak bisa. Udah nggak bisa ya? Dan kulturnya antara lu Cina di Tasik, Cina di Bandung sama Cina di Jakarta memang bener beda nggak sih? Ada logatnya, dialeknya yang beda gitu. Itu bener nggak sih? Atau enggak? Sejujurnya, kalau gue kan di rumah malah bahasa Sunda ya ngomongnya. Eta pisan. Nah, jadi udah nggak tahu gitu. Soal dialek-dialek itu udah nggak tahu. Oke. Gitu. Ya,
sama pisan yok, ini juga gitu. Jadi si Anjing itu lu juga mah gitu. Jadi logat lo aja anjir masih Batak. Oh, Regina mah bukan. iya logat Oh Sunda. iya, kalau maksudku istriku. Jadi dia memang Ya. ini kalau aku pikir sih kembali kepada bagaimana di dalam keluarga untuk menerapkan ini bahasa mana yang mau dipakai gitu kan. Ya, Tapi aku mana diajar lah tuh anjir bahasa Sunda. Aing tuh ngerti bahasa Sunda tuh men. Nah, jadi aku inget nih ya kalau soal tadi karena bicara soal Tionghoa. Jadi waktu pemilihan presiden kemarin, karena aku kan KTP-nya itu kan baru pindah. Jadi aku terdaftarlah di dekat di rumah tempat tinggalnya si oma istriku ini. Nah, dari secara muka kan aku nih hitam ya. Nah, di situ kan teman-teman mayoritasnya Tionghoa yang akan memilih di TPS-nya. Lalu namaku itu tidak ada di TPS, tapi sudah terdaftar sebagai hak pilih di situ. Nah, aku pergilah sama omanya istriku ini pergi ke situ. Terus dia bilang, nih ke ketua ininya TPS-nya, nih aku mau milih nih sama anakku. Dia bilang, anaknya mana? Dilihat kan, terus mukanya tuh kayak muka heran, nah anaknya kok hitam gini gitu kan. Nah, terus tapi akhirnya aku jadi bisa milih karena memang sudah terdaftar di KTP-nya di situ kan. Nah, tapi dari situ aku pengalaman yang kurasain gini, ini apa ya, sebagian besar teman-teman Tionghoa yang dekat denganku itu semuanya rata-rata orangnya nasionalis semua ya. Jadi kalau bicara dibilang, aku tanya pas pulang dari situ kami milih sama si Oma ini, Oma kenapa sih ngotot mau milih? Ya Oma mau ikut serta jadi masyarakat yang baik dan pengen Indonesia jauh lebih maju, dia bilang gitu. Iya. Nasionalismenya luar biasa gitu. Sepakat banget gue. Makanya sebenarnya gue ketika gue belajar sejarah ya, ada yang nama orang Cina itu harus diubah seakan-akan lu menjadi lebih Indonesia dengan mengubah nama. Itu aneh menurut gue loh. Ya kan? Sebenarnya bahkan bukan Indonesia cuy. Itu Iya Jawanisasi sebenarnya. Aneh. Jadi iya kan? Iya aneh sih. Tapi ya itulah memang itu kan dari zaman Orde Baru men. Emang kampret anjir. Gitulah. Jadi kalau aku kesanku soal Tionghoa ya begitu sih. Karena aku memang dekat dari SMP kan karena bapakku juga tuh mainnya sama teman-teman yang Tionghoa, dia punya teman kan gitu. Jadi ya sudah terbiasa gitu loh. Jeff, tadi ada yang mau gue tanya tuh. Beasiswa di PPM lagi buka lagi ya? Ya. Kapan masuknya Jeff? Waduh. Enggak, bukan. Sorry. Kapan pendaftarannya mulai? Oke. Habis itu dan tahapan-tahapan selanjutnya itu kapan sih? Oke. Jadi kalau tanggal-tanggal persisnya gue nggak terlalu tahu nih, harus buka ininya ya flyernya. Oke. Cuman di search aja kalau mau tahu itu nama beasiswanya The Future Leader. Jadi The Future Leader. The Future Leader ya. Oke. Ya. PPM gitu aja ntar keluar. Nah, yang jelas mulai sekolahnya atau mulai S2-nya, mulai studi itu di September. Oke. Dan itu tapi nggak boleh kerja ya? Iya, karena full time. Boleh aja sambil kerja sih, cuman ya tetap kita kuliahnya full time yang tiap hari. Nggak bisa. Kalau freelance ya monggo aja. Nggak bisa, bini gua. Maksimal 26 tahun cuy, single atau belum menikah. Ya sudahlah. Iya. Oke, siap. Sar, gue udah banyak nanya dari tadi. Lu mah pasti pertanyaan lu udah terjawab semua kali ya? Udah lah, udah kejawab semua. Orang lu tadi asik banget ngobrolnya. Ya itulah. Ya pokoknya ya seneng aja dengar dia bercerita perkembangannya ke depan ya, mungkin kalau menekuni di bidang manajemen mungkin pada akhirnya akan ke sana lebih ya kita dukung gitu kan. Lebih fokus ke sana mungkin. Tapi memang bahwa passion itu memang ya ada orang yang menemukannya di usia muda, ada orang yang sampai dia tua pun dia belum ketemu gitu, dia merasa belum ketemu gitu. Jadi itu normal kok, jadi nggak ada yang salah dari hal seperti itu. Itu aja sih. Betul. Oke, siap. Oke, thank you Jeffrey sudah mau meluangkan waktu 1,5 jam di weekend ini. Thank you Jeff. Thank you banget. Terima kasih buat teman-teman Vokal udah mantengin podcast kita kali ini. Jangan lupa pantengin terus Vokal Channel dan juga tetap subscribe. Tunggu lagi podcast kita selanjutnya dengan topik-topik lainnya juga sama menariknya. Terima kasih teman-teman.